Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Dialog Malam bersama saya Sandra Andriani. Ya, pemirsa, selama ini dakwah dan penyiaran adalah hal yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafai LC, ini menghimbau lembaga penyiaran di Jawa Barat agar selektif dalam memilih juru dakwah yang moderat. Nah, langkah ini dimaksudkan agar dakwah yang disampaikan melalui lembaga penyiaran mampu memberikan kesejukan dan juga perbaikan hidup tanpa mengundang kontroversi. Nah, lalu pendakwah seperti apakah yang dimaksud akan kami coba ulas dalam dialog malam kali ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di malam hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Sudama Diva Wikarta sebagai Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat, dan juga Bapak Rahmat Syafai atau Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafai LC selaku Ketua MUI Jabar. Saya akan sapa terlebih dahulu dua narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Sudama. Selamat malam Pak Sudama. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Dan juga saya akan sapa Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafai, Ketua MUI Jabar. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Apa kabarnya Pak? Oke. Baik. Pak Rahmat dan juga Pak Sudama, berkaitan dengan topik kita malam hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Rahmat, Pak Kiai. Pak Kiai, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa dakwah yang disampaikan oleh para dai ini terkadang menuai kontroversi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Jadi, seandainya ada pendakwah, ada reaksi, tentu dilihat reaksinya itu negatif atau positifnya. Seandainya ternyata bahwa reaksi itu akibat dakwahnya itu menyampaikan yang khilafiyah di kalangan umat, kemudian cara menyampaikannya tidak menyeluruh, tentu perlu diluruskan agar orang itu memahami masalah yang sebenarnya tentang masalah yang dibicarakan. Tadi pertanyaan pokok itu, bagaimana seandainya pendakwah itu ada reaksi dari para pendengar. Reaksinya itu bisa macam-macam, yang menurut saya itu biasanya berkaitan dengan masalah khilafiyah di kalangan umat, atau juga menyinggung salah satu ormas tertentu karena menyampaikannya hanya sepihak, tidak seimbang. Oleh karena itu, kalau menurut saya, seandainya menyampaikan sesuatu masalah di dalam dakwah, walaupun isinya itu tujuannya adalah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, itu harus dikaji tepatkah disampaikan pada waktu posisi seperti itu. Dan sekali lagi, jadi dakwah yang harus disampaikan itu dakwah memberikan pengetahuan yang luas, juga memberikan suatu ketenangan, kemantapan, dan peningkatan keimanan. Begitu kan menurut saya. Jadi masalahnya itu adalah sering terjadi itu pandangan pribadi yang dalam masalah khilafiyah kemudian jadikan alasan memojokkan pendapat orang lain. Itu yang perlu dikoreksi. Dalam dakwah itu adalah sampaikanlah materi-materi yang tidak menjadikan masalah-masalah yang khilafiyah, perbedaan pendapat. Begitu. Oke. Untuk itu dalam dakwah sendiri tidak bolehkah menyampaikan pribadi pendakwah itu sendiri, Pak? Ya, hormat pribadi yang sifatnya yang tentu khilafiyah, memaksakan pendapat pribadi, padahal itu khilafiyah, itu tidak boleh. Jadi artinya katakanlah ini pribadi tapi menghargai pendapat orang lain. Jadi ini memang di dalam masalah persepsi tentang Islam, atau bahkan sebetulnya pendakwah itu mempersepsikan terhadap ayat yang dia pahami sesuai dengan persepsinya,
Kemudian menyampaikannya itu harus dengan secara menyeluruh, punya persepsi. Itu boleh-boleh saja persepsi dia sampaikan, tapi memaksakan pendapat pribadi, kehendak pribadi dengan tidak seimbang, itulah yang akan membuat persoalan dari kalangan para pendengar. Begitu. Saya ingin ke Pak Sudama dulu. Seperti yang kita ketahui Pak, terkadang dakwah yang disampaikan melalui lembaga penyiaran oleh seorang pendakwah ini seringkali menuai kontroversi. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih Ibu Sandra. Ya, memang kita juga menyadari bahwa ada sebagian, tidak banyak sebenarnya, hanya sebagian kecil saja para juru dakwah yang keliru dalam memilih tema, gitu ya. Masalahnya begini, karena dakwah di ruang tertutup seperti misalnya di rumah ibadah itu berbeda ketika dakwah di ruang publik, di ranah publik, apalagi kalau menggunakan frekuensi publik. Itu semua orang berhak untuk menonton, bukan berhak, semua orang dapat menonton atau mengamati atau mendengarkan ceramah-ceramah, bukan hanya umat dari agama tersebut yang sedang berdakwah, tetapi di luar umat agama lainnya pun dapat melihat atau mendengarkan kalau di radio, gitu ya. Maka KPID Jawa Barat ini sebenarnya memperkuat, ini Bu Sandra, memperkuat komitmen KPI Pusat yang telah melakukan MOU dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga dengan Kementerian Agama yang telah membentuk Forum Koordinasi Pembinaan, Pengkajian, dan Pengawasan Program Siaran Dakwah di Lembaga Penyiaran atau disingkat P4SDLP. Agak panjang juga nih, P4SDLP. Intinya kan tadi pembinaan, pengkajian, dan pengawasan. Di sini ada pembinaan, ya. Yang pertamanya itu pembinaan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah memberikan pemahaman kepada para dai, kalau istilah di dalam agama Islam, atau para penceramah di umat yang agama lainnya pun sama, gitu. Karena secara eksplisit di P3SPS itu disebutkan bahwa program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama. Nah, ini pasal 6, ini eksplisit, kemudian dilarang. Pasal 6 ayat 2 di standar program siaran, dilarang merendahkan dan atau melecehkan suku, agama, ras, dan atau antar golongan atau individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, antar golongan, usia, budaya, dan atau kehidupan sosial ekonomi. Jadi di pasal 7-nya lebih eksplisit lagi disebutkan bahwa materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan A. Tidak berisi serangan, penghinaan, dan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu, serta menghargai etika hubungan antar umat beragama. Kemudian wajib menyajikan muatan yang berisi kalau ada berisi perbedaan pandangan, paham dalam agama tertentu harus secara hati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang kompeten. Dengan narasumber yang kompeten dalam hal ini selaras dengan MOU yang telah dilaksanakan oleh MUI dan KPID itu dalam pembinaan, pengawasan juru dakwah, gitu. Kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, memang secara eksplisit juga disebutkan dalam ceramah agama itu tidak boleh menyajikan perbandingan agama. Ya, ini sekali lagi konteksnya di ruang publik.
ya di lembaga penyiaran gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, tidak menyajikan alasan perpindahan agama. Ini tidak boleh juga. Misalnya ada yang berpindah dari agama Kristen ke agama Islam, misalnya, kemudian diceritakan apa alasannya. Itu kalau ditayangkan di lembaga penyiaran, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Itu yang secara eksplisit di dalam peraturan KPI. Begitu Ibu Sandra. Oke. Pembinaan yang akan dilakukan nantinya seperti apa, Pak Sudama? Kami nanti KPID dengan MUI akan melaksanakan sosialisasi ke lembaga-lembaga penyiaran, karena tidak mungkin juga ketika ada seorang juru dakwah yang misalnya sudah punya slot acara langsung diberhentikan, tidak. Tetapi yang pertama adalah pembinaan untuk memberikan pemahaman-pemahaman bahwa ada hal-hal yang dibatasi, tema-tema yang dibatasi dalam konteks siaran di lembaga penyiaran. Karena ini pengaruhnya tetap saja akan berhubungan juga dengan sosial media. Ibu Sandra lebih paham tayangan-tayangan yang di televisi itu pada akhirnya akan menyebar juga di YouTube, di sosmed. Itu kan itu kalau diambilnya sepenuhnya itu masih beruntung itu, tetapi kalau diambil secara parsial itu cukup berbahaya kalau diambil secara parsial, karena akan lepas makna, lepas konteks juga gitu. Maka dari itu perlu ada pembinaan, dan kami juga selain itu mencoba untuk memberikan rekomendasi bahwa ini nih juru dakwah yang bisa diundang lembaga penyiaran. Dengan seperti itu yang akan realnya yang akan kami laksanakan, dan sebelumnya sudah dilaksanakan juga. Oke, baik. Pak Sudama, apakah memang selama ini ada saja dakwah yang kurang menyejukkan atau mungkin bisa disebut kontroversial, ya tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam kerjasama dengan MUI seperti saat ini? Kalau di televisi begini, kalau televisi nasional kita di Indonesia ini cukup aman, Bu, karena setiap tayangan yang ditampilkan atau ditayangkan di TV itu melalui lembaga sensor. Jadi lembaga sensor film itu tidak hanya menyensor film, gitu. Ada MOU antara LSF atau lembaga sensor film dengan KPI bahwa semua tayangan itu harus sensor dulu, bukan hanya ceramah agama, reality show, pokoknya apapun yang tapping ya, yang tapping itu masuk dulu ke lembaga sensor film. Kebetulan sebelum saya mendapat amanah di KPID Jawa Barat ini, Bu Sandra, saya menjadi anggota lembaga sensor film di periode 2015 sampai 2020. Jadi saya tahu betul bahwa ceramah-ceramah agama itu disensor dulu. Tetapi memang ada banyak TV yang belum tersentuh sensor. Itu yang pertama. Jadi untuk TV nasional itu saya pikir cukup aman. Kalaupun ada persoalan bukan di acara dakwah ceramah, tetapi lebih di tayangan film. Tayangan film yang ada tema agama, yang ada tema perbandingan agama, itu sangat sensitif dan beberapa kali itu banyak kontroversi. Nah, radio termasuk yang tidak disensor oleh lembaga sensor film. Ya termasuk ceramahnya. Nah di radio ini justru yang ada beberapa aduan-aduan yang masuk kepada KPID tentang tema-tema ceramah yang di dalamnya ada hal-hal yang kontroversi. Gitu. Oke, baik. Baik Pak Sudama, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.